sang pasangan itu pagiling sai nyawa nama nake nakabako baca
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Kabaratna Pro 4. Tari melinting adalah tarian tradisional Lampung yang berasal dari abad ke-16 dan diciptakan oleh Ratu Melinting. Dahulu hanya ditampilkan di keraton untuk menyambut tamu agung. Tarian ini menggambarkan keagungan dan kehormatan masyarakat Lampung. Ditampilkan oleh penari pria dan wanita dengan busana adat serta iringan musik tradisional, tari melinting kini menjadi bagian penting dalam upacara adat maupun festival budaya. Demikian Kabaratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita melanjutkan kebersamaan kita di obrolan komunitas. Obrolan komunitas kali ini kita akan memperbincangkan tentang obrolan kesehatan gigi dan mulut berkaitan dengan perawatan jaringan pendukung gigi, dan pada kesempatan pagi hari ini kita bersama narasumber dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia bersama Dr. Gigi Rahmi Bachtiar, spesialis periodontia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang lewat Zoom. Kita sudah tersambung dengan beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Gigi Rahmi Bachtiar. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Gimana kabar Dok? Sehat? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Aktivitasnya di rumah aja nih Dok ya sekarang, atau mungkin ada kegiatan lain ini sebelum kita... Ya, kebetulan karena ya melihat situasi ya Pak, jadi kita harus online lewat Zoom. Jadi sekarang lagi ada klinik. Oke. Lagi di praktek. Iya. Ya. Baik. Terima kasih Dok meluangkan waktu bersama RRI untuk berbagi info kesehatan terkait dengan perawatan jaringan pendukung gigi ini. Nah, mungkin ada sedikit dulu pengantar perkenalan ke pendengar kita. Mungkin banyak juga pendengar yang bertanya-tanya, spesialis periodontia itu apa sebenarnya Dok? Atau mungkin perkenalkan dulu sedikit tentang Dokter Rahmi, silakan. Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi perkenalkan, saya Dr. Gigi Rahmi Bachtiar, spesialis periodontia, sebagai dosen tentu saja di Departemen Periodontia di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. Tentang spesialis periodontia itu Pak adalah spesialis yang di jaringan pendukung gigi. Ya, periodontia itu disebut juga jaringan pendukung gigi, seperti itu. Jadi spesialisasi saya di kesehatan, perawatan
pendukung gigi. Adapun jaringan pendukung gigi yang mungkin masyarakat tahu itu adalah salah satunya adalah gusi atau gingiva. Selain gusi, sebenarnya jaringan pendukung gigi itu ada 4. Jadi ada gusi atau gingiva, ada juga tulang alveolar, ada cementum dan ligamentum periodontal. Tapi selain gusi, ketiganya itu memang tidak terlihat secara klinis atau secara langsung oleh pasien atau masyarakat. Seperti itu. Jadi dalam tubuh manusia itu banyak jaringan gitu ya dok ya? Jaringan pada gigi manusia itu seperti apa saja? Iya, mungkin masyarakat tahunya kan yang terlihat itu sebenarnya hanya disebut mahkota gigi, Pak. Yang tidak terlihat kan ada akarnya, ya kan? Nah, ternyata selain akar ada juga yang namanya jaringan periodontal atau jaringan pendukung gigi yang tadi saya sebutkan. Jadi yang tidak terlihat itu tulang, ya, ada tulang alveolar, terus ada cementum, ada ligamentum periodontal. Sedangkan yang terlihat itu pada jaringan gigi itu hanya mahkota giginya, ya, dan gusi, ya. Seperti itu. Kemudian berbicara mengenai jaringan gigi ini, banyak yang juga tidak tahu tindakan perawatan jaringan untuk pendukung gigi apa saja yang biasanya umum ini, dok? Oke, sebelum ke perawatan, mungkin sebaiknya masyarakat tahu dulu apa nih masalah yang terjadi pada jaringan pendukung gigi. Kenapa kita mesti memperhatikan jaringan pendukung gigi? Nah, jaringan pendukung gigi kan tadi ada gusi ya. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak atau Ibu ya, para pendengar pernah mungkin menyikat gigi, ternyata pada saat menyikat gigi terjadi perdarahan. Nah, itu sebenarnya ada masalah pada jaringan pendukung gigi. Seperti itu. Contohnya lah, pendarahan. Biasanya paling banyak yang alami adalah ketika kita menyikat gigi, ternyata berdarah. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan salah satu tanda terjadi masalah pada jaringan pendukung gigi. Nah, yang paling beratnya lagi, kalau ada masalah pada jaringan pendukung gigi, itu misalnya terjadi kegoyangan. Goyangan pada gigi itu adalah tanda masalah terberat pada jaringan pendukung gigi. Seperti itu. Jaringan pendukung gigi itu, Pak, seperti dianalogikan ya, kalau misalnya kita membangun rumah atau bangunan, dia itu pondasinya, Pak. Nah, kita tahu pondasi di suatu bangunan, ya kan, kapan pondasinya tidak bagus, ya, atau mengalami kerusakan misalnya, kira-kira rumahnya bagus tidak, Pak? Atau bangunannya bisa enggak kan ya? Seperti itulah pentingnya jaringan pendukung gigi. Kapan terjadi masalah, kapan terjadi kerusakan pada jaringan pendukung gigi, otomatis giginya itu tidak akan stabil, tidak akan kuat di tempatnya, atau ya itu tadi terjadi kegoyangan. Makanya jaringan pendukung gigi kadang-kadang orang tidak tahu, padahal sangat penting untuk dijaga, karena ya namanya jaringan pendukung, kapan tidak bagus, kapan tidak kuat, otomatis gigi akan tidak stabil, goyah seperti itu. Nah, ini menarik tadi nih dok. Memang kadang ada juga orang biar sikat gigi itu langsung biasanya mengeluarkan darah pada gusinya. Kemudian terkadang kumur-kumur aja biasa terkadang keluar ini dok. Kira-kira apa sebabnya itu yang perlu kita ketahui juga, dan kalau misalnya sudah ada tanda-tanda begitu, apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang mengalami pendarahan seperti itu? Iya, betul Pak. Jadi kalau sudah ada masalah di jaringan periodontal atau jaringan pendukung gigi, yang salah satu tandanya itu terjadi perdarahan, seperti yang Bapak bilang, misalnya pada saat menyikat gigi, atau malah kadang-kadang dia misalnya kita kumur-kumur saja dia berdarah. Nah, itu sebenarnya sebaiknya kita ini ya ke dokter gigi ya, untuk melihat apa masalah yang terjadi pada jaringan periodontal atau pendukung giginya. Tapi yang biasanya terjadi adalah adanya karang gigi, Pak.
ya adanya. Jadi yang menyebabkan terjadinya perdarahan itu pada saat mengikat gigi ataupun berkumur itu coba dicek ada tidak karang gigi di giginya. Nah, kalau ada bisa jadi itu menjadi masalah. Dan untuk penanganannya kita ketahui karena karang gigi itu sangat keras, tidak mungkin menggunakan sikat gigi untuk membersihkan. Jadi memang harus berkunjung ke dokter gigi dan dilakukan pembersihan karang gigi atau biasanya sekarang masyarakat sudah tahu itu istilahnya adalah scaling. Seperti itu. Ya. Jadi ini memang sebenarnya hal yang perlu juga menjadi edukasi bagi masyarakat ya, karena kan rata-rata masyarakat biasanya nanti setelah sakit bagian gigi baru merasa ada masalah dengan giginya. Padahal biasanya kalau kita betul-betul perhatikan dengan gigi kita, ini kan memang gigi merupakan bagian sangat penting dalam tubuh kita karena proses masuknya makanan itu pertama kali lewat mulut dan dikunyah oleh gigi. Nah itu tadi dok, sebenarnya idealnya itu berapa kali sih dalam misalnya ada waktu-waktu tertentu nggak untuk datang ke dokter gigi untuk periksakan gigi kita khususnya mengenai jaringan-jaringan gigi kita ini yang mau dirawat. Ya. Bagus pertanyaannya Pak. Jadi idealnya itu ke dokter gigi kan seperti kita ketahui 6 bulan sekali. Tapi bagi pasien ya masyarakat para pendengar misalnya yang punya keluhan ya jangan ditunggu sampai 6 bulan ya kapan ada masalah ya kapan ada keluhan itu sebaiknya datang ke dokter gigi, jangan tunggu sampai keluhannya lebih parah lagi. Nah kecuali mungkin memiliki keluhan sama sekali, tapi sebelum itu Pak saya ingin ini dulu sedikit ya mengedukasi pasien karena untuk masalah di jaringan pendukung gigi ini kadang-kadang itu memang tidak memberikan keluhan. Jadi memang terjadi perdarahan tapi tidak ada, kan pasien itu biasanya keluhan ya sakit ya. Sakit baru dia merasa itu baru kalau keluhan. berdarah ketika itu hal yang biasa ya. Keluhan dari pasien itu ketika terjadi rasa sakit. Padahal jangan tunggu sampai sakit karena kapan sakit itu sebenarnya penyakit sudah parah. Seperti itu. Kalau terjadi rasa sakit misalnya pada jaringan pendukung gigi itu bisa saja karena terjadi pembengkakan ya, yaitu abses biasanya atau malah karena giginya sudah memang goyang kan. Kalau gigi goyang itu berarti sudah tidak bisa digunakan ya. Makanya ketika dia gunakan ya pasti sakit, artinya sudah parah. Makanya sebenarnya kalau untuk masalah di jaringan pendukung gigi kapan terjadi perdarahan ketika mengikat gigi itu sebaiknya sudah adalah tanda awal. Jadi kalau bisa segeralah konsul ke dokter gigi untuk mengetahui kenapa nih kok saya menyikat gigi ada berdarah seperti itu. Ya. Jadi dalam setiap kasus itu ya dok ya, dalam misalnya di bagian gigi itu masing-masing beda penanganannya ya dok ya. Ada mungkin dokter yang spesialis untuk bagian itu tadi, bagian sarafnya, kemudian ada yang bagian pada gusi, atau ada juga spesialis untuk di bagian gigi. Itu sebenarnya awal kita mau datang ke dokter gigi itu dok, gimana sih sebenarnya kita tahu? Apakah memang langsung aja ke dokter gitu? Yang penting dokter gigi gitu dok. Nanti mungkin dokter giginya ini yang mendeteksi kira-kira apa saja yang mau ditangani gitu ya dok. Iya, betul sekali. Jadi kalau saya ada dan tidak adanya masalah, kalau memang tidak pernah berkunjung ke dokter gigi, sebaiknya segera berkunjung ke dokter gigi. Ada ataupun tidak ada masalah. Kalau memang lagi saya tekankan, kapan memang misalnya seumur hidupnya belum pernah berkunjung ke dokter gigi, sebaiknya berkonsultasi. Karena nanti di dokter gigi itu yang men-screening ya atau memeriksa ada atau tidak adanya masalah. Makanya 6 bulan sekali idealnya itu memang harus berkunjung ke dokter gigi. Entah itu untuk pembersihan atau konsultasi atau melihat bagaimanalah kondisi rongga mulutnya, mendengar saran dari dokter. Kalaupun misalnya tidak ada masalah, saran dari dokter bagaimana menjaga biar tidak ada masalah, ya kan? Iya, betul. Kalau ada masalah dilakukan perawatan seperti itu. Jadi memang
kalau saya wajib ke dokter gigi biar sekedar konsultasi Pak, seperti itu. Oke, jadi mungkin ini harus juga terbangun ya kesadaran di masyarakat. Nanti ingat dokter gigi kalau sakit gigi, padahal sebenarnya tidak. Harus ada waktu-waktunya untuk kita senantiasa perhatikan untuk kesehatan gigi dan mulut kita ya dok ya. Nah ini juga menjadi perhatian juga ini. Kadang orang tua ketika memiliki anak-anak kecil misalnya, itu kan biasanya dalam proses perkembangannya itu biasa giginya hancur atau tidak diperhatikan. Nah itu sebenarnya sebagai orang tua itu dok, apa yang harus dilakukan supaya anak-anak nanti ini tumbuh dengan gigi yang bisa sehat gitu? Itu gimana dok? Ya, saran saya buat orang tua yang mungkin memiliki anak ya, sebaiknya datang ke dokter gigi itu sedini mungkin. Ya, begitu misalnya gigi tumbuh pada anak, itu mungkin bisa datang di awal konsultasi saja bagaimana cara merawat gigi yang baru tumbuh pada anaknya ya. Atau kalau memang sekarang kan dunia digital sangat gampang diakses informasi ya, mungkin bisa browsing atau bagaimana untuk menjaga ya, untuk merawat gigi anaknya yang baru tumbuh. Sedangkan untuk orang tua yang mungkin anaknya sudah memiliki masalah ya, itu apalagi jangan ditunda-tunda lagi ya, karena kasihan anak kalau giginya bermasalah, tentu saja itu akan menyulitkan dia untuk makan misalnya ya, jadi otomatis akan berdampak pada misalnya pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut ya, kalau misalnya dia memiliki masalah di gigi dan mulut. Jadi kalau yang memang punya masalah ya, anaknya sudah memiliki keluhan ya, itu malah lebih penting lagi untuk segera berkunjung ke dokter gigi untuk menyelesaikan apa masalah dari gigi dan gigi dari anaknya tersebut. Seperti itu. Sedangkan untuk anak-anak yang mungkin tidak punya masalah, perlu pengenalan kan, seperti kita ketahui anak-anak biasanya memiliki rasa takut atau cemas untuk mendengar dokter gigi. Jadi tidak ada salahnya juga kalau tidak punya masalah, malah lebih bagus lagi untuk segera datang berkunjung, hanya begini kondisi seperti itu. Depannya anak-anak rasa takut dan cemas ketika ke dokter gigi, seperti itu Pak. Jadi kembali lagi tadi ke jaringan pendukung gigi nih, ibaratnya sebuah rumah itu adalah fondasinya. Nah kalau dalam hal perawatan ini dok, apa saja mungkin yang perlu diperhatikan oleh seseorang untuk menjaga jaringan-jaringan pendukung gigi ini ya? Dari sisi makanan mungkin, atau dari sisi pemeliharaan gigi itu apa saja yang perlu diperhatikan ini dok, supaya tidak menimbulkan gejala serius pada jaringan pendukung gigi itu dok? Ya, jadi kita harus tahu dulu kan ya, sebelum kita kita harus tahu dulu apa penyebabnya ya, apa yang menyebabkan masalah pada jaringan pendukung gigi. Nah yang menyebabkan terjadinya masalah pada jaringan pendukung gigi itu dimulai dari plak bakteri ya. Nah plak bakteri ini yang apabila tidak dibersihkan ya, misalnya kita tidak menyikat gigi ya dalam sehari, nah plak bakteri ini yang akan berkembang ya, dan akhirnya mengeras menjadi yang disebut karang gigi. Nah pasien itu kan taunya karang gigi biasanya ya Pak. Nah itu sebenarnya virus ya. Dari penyakit gigi sebenarnya iya kan. Nah salah satunya jaringan pendukung gigi ini ya, masalahnya juga itu karang gigi. Jadi bagaimana mencegahnya? Ya itu saja dulu yang paling dasar, bersihkan gigi, sikat gigi minimal 2 kali sehari, seperti itu. Jangan lupa juga yang masyarakat mungkin tidak tahu ya, betapa pentingnya untuk misalnya menyikat lidah, ya kan? Karena di situ juga banyak bakteri ya. Jadi selain menyikat gigi sehari, ya lidah, terus pembersihan di sela-sela gigi Pak. Seperti itu, penggunaan mungkin obat kumur, tapi sebenarnya obat kumur ini bukan hanya ya, tapi bisa juga digunakan untuk yang tidak bermasalah. Cuman untuk yang punya masalah pendukung gigi ini dia wajib
menggunakan sebenarnya obat kumur. Oh, Seperti iya itu. iya. Nah, itu penggunaannya setelah sikat gigi, Dok ya? Atau harus digunakan dua-duanya, sikat gigi sambil kumur-kumur obat itu tadi, obat apa namanya? Obat kumur itu tadi ya, Dok? Ya, jadi kalau untuk pasien atau masyarakat ya yang misalnya tidak punya masalah Hmm. ya, para pendengar yang tidak punya masalah di ini tidak ada perdarahan ya Hmm. ataupun tidak ada gitu ya, obat kumur bisa dilakukan cukup 2 kali seminggu ya, Oh, iya. tidak perlu Setiap hari, setiap, seperti itu. iya, bukan mestinya setiap selesai sikat gigi ya, Dok ya? Ada waktu-waktunya. Iya, betul. Jadi digunakan setelah menyikat gigi, Hmm. minimal ya 1 menit lah berkumur, dan cukup 2 kali seminggu. Tapi yang punya masalah ya, ada perdarahan ketika menyikat gigi, apalagi misalnya terjadi kegoyangan gigi, nah itu biasanya harus lebih intens lagi menggunakan obat kumur seperti itu. Ada tadi yang menarik ini, Dok, saya dengar menyikat lidah. Itu dengan menggunakan sikat gigi juga ya, atau bagaimana? Atau ada triknya? Ya, sebenarnya lidah itu punya sikat tersendiri, Oh, Pak. iya iya iya. Iya, selama ini kan, Itu hmm, memang ikuti bentuk dari lidah. hmm, Jadi seperti itu ada namanya sikat lidah. Tapi ada juga sekarang cuman belum tidak menurut saya ya kurang efektif karena kalau di belakang sikat gigi itu kan kecil ya ya, kepala sikat. Tapi biasanya di situ ada pasta gigi, ada maksud saya ini hmm, ada sikat gigi yang dia biasanya menyertakan ini alat untuk bisa menyikat lidah, tapi menurut saya kurang efektif karena kecil. Jadi memang eh, bisa dibeli di e-commerce ya, online shop iya itu menurut saya. sekarang banyak Oh, ikat ya. iya, ternyata lidah juga harus disikat ya, Dok ya. Saya baru tahu juga. Karena ternyata berpengaruh juga bagi kesehatan gigi ya. Betul sekali Pak, betul itu yang banyak Hmm, masyarakat tidak tahu. iya. Yang selama ini orang tahu kan cuma sikat gigi aja. Ternyata, Kadang-kadang pasien, dok saya udah menyikat gigi 2 kali sehari loh dok. Saya iya. udah menyikat gigi 2 kali, caranya misalnya sudah benar, waktunya tepat, Hmm, saya sudah ini, tapi kenapa masih bau mulut? Nah, coba lihat permukaan lidahnya. hmm, Kalau itu berarti memang banyak bakteri di situ. Berarti hmm. lidahnya tidak disikat dan di situ juga salah satu penyebab terjadinya bau mulut. Seperti itu. Kalau yang bau mulut ini, Dok, apakah juga termasuk bagian dari gejala kerusakan jaringan pendukung ini, gigi kita ini? Atau memang hanya Ya, pengaruh dari sisa-sisa makanan aja yang ada di selip-selip dari gigi kita? Atau memang sudah ada gangguan jaringan juga? iya betul. Bisa bisa menjadi salah satu tanda adanya gangguan pada jaringan baik pendukung gigi maupun giginya ya. Gigi berlubang kan bisa menyebabkan bau mulut. Pun dengan terjadinya penyakit pada jaringan pendukung gigi juga salah satu tandanya adalah adanya bau mulut. Jadi kalau Hmm, Bapak bilang ada, iya bisa jadi salah satu tanda dan gejala. hmm. Ya, jaringannya kurang bagus ini, Dok. Terputus suara tak? Ya, Oh iya, ya, udah agak baik kan? jadi Hmm, terkait bau mulut, Pak, terkait bau mulut, Bapak bertanya bau mulut itu menjadi tanda adanya penyakit pada gigi dan mulut? Ya, bisa menjadi tanda karena seperti kita ketahui gigi yang lubang itu kan juga menyebabkan terjadinya bau mulut, ya, ya. iya. Nah, sedang jaringan adanya kerusakan atau masalah pada jaringan pendukung gigi itu juga salah satu tandanya adalah adanya bau mulut seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, ini ternyata juga, Dok ya, kalau misalnya berbicara tentang gigi kan ini ternyata banyak juga orang yang biasanya mengalami sakit gigi. Kemudian datangnya ke dokter gigi misalnya. Si pasien ini langsung mau dia cabut giginya. Tapi kan dari dokter biasanya mempertimbangkan ya, Dok ya. Apakah memang Ya, sudah layak untuk dicabut atau tidak. Nah, itu biasa banyak pasien yang justru
apa ya, ketika ditanya kejujurannya ya, kadang tidak jujur dengan dokter, akhirnya mengalami hal yang pendarahan yang luar biasa. Karena pernah ada kejadian atau kasus di kampung saya seperti itu, Dok. Dia sakit giginya, tapi ketika ke dokter memeriksakan dia tidak mengaku giginya sakit, meskipun dipegang giginya tidak sakit dia rasa. Nah itu sebaiknya seperti apa itu, Dok? Untuk menghindari kasus seperti itu, Pak, sebaiknya itu pasien harus jujur tentu saja ya, terkait penyakit sistemik yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan ya. Karena tanpa penyakit sistemik saja, perdarahan itu bisa terjadi dari misalnya kecemasan pasien nih, ya kan? Ke dokter gigi saja itu sudah bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Apalagi kalau misalnya pasien memiliki penyakit sistemik. Belum lagi misalnya terjadi infeksi pada giginya, itu juga bisa menyebabkan perdarahan pada saat melakukan misalnya pencabutan. Jadi menurut saya yang terpenting adalah pasien harus jujur. Karena pasien ke dokter gigi insya Allah akan melakukan perawatan sebaik mungkin ya, untuk menyembuhkan. Jadi harus jujur terkait ya, apalagi misalnya pasien kan kadang-kadang mau cabut gigi, dia pikir karena giginya sakit tidak bisa dicabut kan, akhirnya dia bohong, ini tidak sakit dok, padahal mungkin dalam kondisi yang sakit. Nah itu sangat bahaya. Jadi kalau bisa pasien tersebut harus jujur. Kalau sakit dia bilang, karena insya Allah dokter gigi sudah mengetahui bagaimana cara ini ya menangani pasien ya. Tidak mungkin pasien datang dalam keadaan sakit, pulangnya juga pasti seperti itu. Pasti kita harap pasien kan datang dalam keadaan sakit, ya pulang sudah agak baikan. Atau sembuh malah. Oke. Baik dok, sebentar kita akan lanjut, kita hadirkan dulu persembahan lagu, dan nanti selepas lagu kita akan kembali berbincang seputaran kesehatan gigi dan mulut. Baik Pak.